Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar tentang materi teori belajar dan penerapannya dalam PAK. Kita akan masuk dalam materi yang kedua. Yang akan kita bahas saat ini untuk materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kita akan melihat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang, yaitu yang pertama, faktor internal, maksudnya faktor yang ada dalam diri siswa tersebut, yakni keadaan, kondisi jasmani dan rohani dari siswa tersebut. Kemudian ada faktor internal, faktor dari luar siswa, kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar itu merupakan jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Kita akan melihat bahwa faktor intrinsik itu menurut Slameto berkata bahwa faktor intrinsik itu meliputi faktor jasmania, terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh, faktor fisiologis terdiri dari intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, faktor kelelahan juga sangat mempengaruhi pribadi dari siswa tersebut, faktor kelelahan jasmani dan rohani. Kemudian faktor eksternal itu meliputi faktor keluarga, cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Yang selanjutnya adalah faktor sekolah. Itu juga mempengaruhi dari sisi eksternal, misalnya metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin siswa, keadaan gedung, dan tugas rumah. Yang selanjutnya faktor kegiatan masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Kalau kita melihat menurut Muhyiddin, selain faktor internal dan eksternal, juga terdapat adanya faktor pendekatan belajar, yaitu pendekatan atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. Faktor jasmania fisiologis yang akan kita bahas saat ini, yang juga merupakan faktor-faktor pendukung yang bisa mempengaruhi proses atau hasil belajar dari seseorang, yaitu otak dan sistem endokrin manusia, dan kita akan melihat aplikasinya bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama kita akan lihat dulu peranan otak dalam kegiatan belajar. Ya, dalam belajar kita harus berpikir ya saudara ya. Dalam berpikir kita menggunakan otak. Intinya peran otak dalam belajar itu sangat penting. Otaklah yang mengendalikan semua fungsi tubuh kita. Otak itu merupakan pusat dari keseluruhan tubuh ini, dan jika otak kita sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental kita. Dan saudara, bahwa kita harus tahu bahwa jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak kita itu bisa berfungsi dan dapat tetap aktif dan reaktif selama lebih dari 100 tahun. Berapa kapasitas otak dari manusia? Kapasitas otak dari manusia itu 1 petabyte. 1 petabyte itu 1000 terabyte. 1 terabyte
1000 gigabyte. Ya, kalau kita hitung melihat kapasitas otak manusia, saya kira kita harus mengakui bahwa Tuhan memberikan kita otak yang luar biasa, otak yang hebat, sehingga kita tidak punya alasan sebenarnya berkata bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu dalam soal berpikir, karena Tuhan telah memberikan kita otak yang maksimal. Kalau kita akan belajar selanjutnya tentang masalah dari anatomi dan fungsi otak, kita akan melihat yang pertama anatomi dan fungsi otak. Yang pertama itu adalah batang atau reptil. Yang kedua, sistem limbik atau otak mamalia. Yang ketiga, neokorteks. Kita akan melihat yang pertama dulu, batang atau reptil. Otak reptil itu merupakan komponen kecerdasan terendah dari spesies manusia. Bagian otak ini, saudara, bertanggung jawab atas fungsi-fungsi motor sensor, pengetahuan tentang realitas fisik yang berasal dari panca indera. Jadi harus ada rangsangan supaya otak ini bisa terbuka. Perilaku yang ada dalam otak reptil itu berkaitan dengan insting mempertahankan hidup. Misalnya dia akan lebih perhatian kepada masalah makanan, tempat tinggal, reproduksi, perlindungan wilayah. Jadi ketika seseorang berpikir untuk bisa mempunyai tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang baru, otak inilah yang berfungsi untuk menggerakkannya. Jadi tadi dikatakan bahwa ini komponen kecerdasan terendah, maksudnya dia akan terbuka jika ada rangsangan. Misalnya ketika ada rangsangan dari panca indera, kita melihat misalnya, oh ternyata rumah itu bagus ya, saya belum punya rumah yang bagus, saya belum punya rumah yang cantik seperti itu. Saya ingin punya rumah yang lebih bagus, lebih besar. Ada rangsangan dari luar, ada rangsangan dari panca indera, sehingga mendorong otak ini untuk menggerakkan keinginan supaya kita bisa mempunyai rumah baru. Yang selanjutnya, sistem atau anatomi otak yang kedua yaitu sistem limbik atau otak mamalia. Nah, di sekeliling otak reptil tadi terdapat, saudara, sistem limbik. Fungsinya ini bersifat emosional dan kognitif. Otak inilah yang menyimpan perasaan kita, pengalaman yang menyenangkan, memori kita, dan kemampuan belajar kita. Makanya tadi saya katakan bahwa ini otak merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil belajar. Karena ketika otak kita ada masalah atau bermasalah dalam hal ini, ya pasti itu mempengaruhi memori kita, kemampuan belajar kita. Karena di dalam sistem limbik atau otak mamalia inilah tersimpan atau kemampuan belajar kita itu ada di sistem limbik. Sistem limbik itu juga mengendalikan bioritme kita. Bioritme misalnya pola tidur, lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur, kimia tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Sistem limbik adalah panel kontrol utama kita yang menggunakan informasi itu dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, pencium sebagai inputnya. Kemudian informasi yang dia terima dari semua panca indera itu dia didistribusikan ke bagian pemikir di dalam otak kita, yaitu yang namanya neokorteks. Ini anatomi yang ketiga dari otak kita, yaitu neokorteks. Nah, neokorteks ini terbungkus di sekitar bagian atas dan sisi-sisi dari sistem limbik. Jadi neokorteks ini membentuk 50% dari seluruh materi otak kita. Dan ternyata
neokorteks inilah bagian dari otak kita yang merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan kita. Ya, jadi kecerdasan kita tempat bersemayamnya itu di neokorteks. Bagian otak inilah saudara yang mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, indera pendengaran dan sensasi tubuh kita. Proses yang berasal dari pengaturan inilah yang kita sebut dengan penalaran, kita bernalar, berperilaku secara intelektual, pembuatan keputusan, perilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, dan ideasi nonverbal. Ya, ketika kita berpikir secara intelektual, ini merupakan peran dari otak bagian neokorteks. Neokorteks itu sendiri terdiri dari 12 sampai 15 juta sel saraf yang disebut dengan neuron. Sel-sel ini dapat berinteraksi. Sel-sel ini dapat berinteraksi dengan sel-sel lain melalui vibrasi di sepanjang cabang-cabang yang disebut dengan dendrit, ya. Interaksi-interaksi ini juga menentukan kemampuan kita untuk belajar. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kemampuan interaksi sel antara sel satu dengan sel yang lain dalam sistem otak kita itu neokorteks ini sangat menentukan kemampuan kita dalam kita belajar. Kunci penghubung, jadi di dalam neokorteks itu ada sel yang disebut dengan neuron dan sel-sel ini harus berinteraksi satu dengan yang lain. Untuk menghubungkan cabang antara dendrit satu dengan dendrit yang lain, itu ada suatu zat yang menghubungkannya yang dinamakan dengan mielin. Mielin itu adalah protein, lemak, dan kolesterol yang dikeluarkan oleh otak untuk melapisi hubungan antara dendrit ketika kita mempelajari suatu informasi baru. Jadi semakin sering kita mempelajari informasi baru, semakin mielin ini atau zat yang terdiri dari protein, lemak, dan kolesterol ini akan semakin melapisi hubungan antara dendrit. Sehingga kita akan semakin memiliki daya ingat yang kuat. Jadi kuncinya di sini adalah semakin sering kita menerima informasi baru, semakin informasi itu kita ulang-ulang akan semakin menebalkan zat mielin ini sehingga daya ingat kita akan semakin kuat. Ya. Sebagaimana otot kita juga butuh latihan, saudara, otak kita juga itu membutuhkan latihan. Jika kita sering menggunakannya dan dengan cara yang tepat, kita akan menjadi seorang pemikir yang terampil. Dan kita juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk lebih berkonsentrasi. Tadi saya sudah katakan bahwa kapasitas otak kita itu 1 petabyte. Itu sangat besar sekali, melebihi dari komputer canggih gimana pun, ya, melebihi memori canggih di HP kita. Tuhan sudah memberikan kapasitas otak kita yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus terus melatihnya. Kita harus terus menggunakannya. Dan dengan cara yang tepat maka kita akan menjadi seorang pemikir yang terampil. Kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita untuk lebih berkonsentrasi. Tetapi jika kita tidak menggunakan otak atau kita menyalahgunakan otak kita atau kita bisa merusaknya dengan bahan kimia tanpa kita sadari di sekitar kita banyak bahan kimia yang dapat merusak kinerja otak kita, maka kemampuan kita untuk berpikir dan belajar juga akan memburuk. Oleh karena itu otak ini merupakan salah satu faktor fisiologis dari seseorang yang bisa mempengaruhi hasil belajar dari orang tersebut, dari individu itu. Selanjutnya kita akan melihat otak besar. Otak besar itu yang disebut dengan cerebrum. Ini merupakan bagian terbesar dari otak manusia
ya, bagian yang memproses semua kegiatan intelektual seperti kemampuan berpikir, menalarkan, mengingat, membayangkan, serta merencanakan masa depan. Itu merupakan bagian dari otak besar. Nah, otak besar ini terdiri atas dua belahan. Ya, kalau kita lihat di sini dalam slide terdiri atas dua belahan. Yang pertama itu adalah otak kiri, yang kedua adalah otak kanan. Ya, seperti yang sudah ada di gambar. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu berfungsi saudara dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis, membaca, serta merupakan pusat matematika. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat intelligence question. Ya, jadi IQ kita itu ada di otak kiri. Yang selanjutnya yaitu otak kanan. Otak kanan itu berfungsi dalam perkembangan emotional question. Kalau otak kiri dalam perkembangan intellectual question, otak kanan itu lebih dominan ke emotional question. Misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, kemampuan memadukan, dan ekspresi tubuh. Seperti misalnya kita menyanyi, kita menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya itu dipengaruhi oleh otak kanan. Ya, saudara, penggunaan kedua sisi otak kita, kalau kita pergunakan kedua-duanya secara maksimal, itu saudara akan meningkatkan kecerdasan dan kreativitas kita secara keseluruhan. Maka bisa dirumuskan bahwa para jenius kreatif termasyhur pasti telah menggunakan proses mental yang sama dan menggunakan seluruh otak kita. Saya kasih contoh dengan jenius kreatif yang bernama Albert Einstein. Mungkin kita berpikir bahwa karena dia jago matematika, lebih ke arah penelitian, banyak ke arah penelitian, pasti dia cenderung memiliki atau berotak kiri. Sebaliknya dengan Ludwig van Beethoven, karena dia sering menciptakan atau membuat lagu-lagu atau instrumen musik klasik yang kita kenal dengan musik klasik Beethoven, mungkin kita akan berkata bahwa dia lebih cenderung berotak kanan. Tapi tidak tahukah kita bahwa ternyata kedua jenius kreatif termasyhur ini, Albert Einstein dan Ludwig van Beethoven, ternyata mereka itu telah menggunakan otak mereka secara keseluruhan, baik otak kiri maupun otak kanan itu secara utuh dan kreatif. Ya, jadi ketika kita mempergunakan kedua otak kita, kedua belahan otak kita secara maksimal, kita akan menjadi para pemikir-pemikir, para seniman-seniman yang sangat jenius. Yang selanjutnya kita akan melihat tentang sistem endokrin dalam kegiatan belajar. Salah satu faktor yang bisa juga mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal, faktor jasmania yang saat ini yang akan kita lihat adalah tentang sistem endokrin. Nah, kesehatan tubuh kita itu saudara sangat dipengaruhi oleh kerja hormon dalam tubuh manusia. Nah, hormon ini dihasilkan oleh sistem endokrin. Jadi kesehatan tubuh kita dipengaruhi oleh hormon, dan ternyata sistem endokrin inilah yang menghasilkan hormon kita, hormon yang ada di dalam diri manusia.
Kita akan lihat apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Ada beberapa fungsi sistem endokrin yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama, fungsinya mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, sistem endokrin itu mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang selanjutnya yang keempat adalah mempengaruhi metabolisme lemak, protein, dan vitamin. Nah, kita harus melihat di sini bahwa ternyata sistem endokrin inilah yang punya fungsi untuk menghasilkan hormon manusia. Hormon yang ada di dalam diri manusia itulah yang mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Nah, dalam proses belajar kita harus lihat bahwa ada hubungan sistem saraf dan sistem hormon manusia. Oleh karena itu ada yang disebut dengan neuroendokrin. Itu adalah hubungan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf ini bersama dengan sistem endokrin manusia mengkoordinasi seluruh sistem di dalam tubuh kita. Nah, kalau secara spesifik kelenjar endokrin itu bertanggung jawab atas hampir seluruh proses dalam tubuh yang berlangsung lambat, ya, mencakup pertumbuhan sel, tumbuh kembang badan, proses reproduksi serta metabolisme. Kalau sistem saraf adalah proses tubuh yang berlangsung lebih cepat, misalnya pernafasan, pergerakan tubuh, itu semua diatur oleh sistem saraf. Nah, di dalam sistem endokrin, kelenjar endokrin dan hormon itu bagaikan sebuah fondasi, ya. Hormon merupakan senyawa kimia yang tugasnya mengirim informasi dan perintah dari satu sel ke sel yang lain. Oleh karena itu, sistem endokrin ini sangat-sangat berperan di dalam proses belajar seseorang. Karena sistem endokrin inilah yang menghasilkan hormon. Hormon inilah yang merupakan senyawa kimia yang tugasnya mengirim informasi yang kita terima atau perintah dari satu sel ke sel yang lain. Nah, kita akan melihat aplikasinya bagi PAK dan PWG. Yang pertama adalah kita harus memaksimalkan otak yang telah diciptakan Tuhan dengan luar biasa, karena saudara, jika otak kita rawat dengan maksimal, kita memberi rangsangan yang maksimal dengan cara yang tepat, kita rawat dengan tubuh yang sehat, lingkungan-lingkungan yang menimbulkan rangsangan, ternyata seperti yang tadi saya katakan bahwa otak kita dapat berfungsi secara tetap aktif dan reaktif itu kurang lebih 100 tahun, ya. Jadi sebagai pengajar kita memahami bahwa kita punya peserta didik punya kemampuan untuk menyimpan pengajaran firman di dalam otak mereka yang hebat itu. Jadi ketika kita memandang peserta didik kita yang kita didik, kita ajar, itu kita harus melihat bahwa mereka punya kemampuan otak berpikir yang hebat, punya sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang dapat mengirim informasi ke sel-sel yang lain itu dengan luar biasa hebat. Oleh karena itu kita tidak perlu takut ketika kita mengajar mereka, kita sampaikan saja banyak hal dalam hidup mereka karena mereka telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan otak, kemampuan, kapasitas, memori otak yang luar biasa. Yang selanjutnya tadi kita sudah lihat bahwa dalam anatomi dari otak itu ada yang namanya neokorteks. Neokorteks ini yang di dalamnya terdapat mielin. Mielin yang akan menghubungkan antara dendrit yang satu dengan dendrit yang lain. Sehingga ketika informasi baru sering disampaikan atau sering diulang, maka mielin ini akan semakin tebal dan akan bisa menambah daya ingat seseorang. Nah, seharusnya juga dalam proses belajar mengajar kita harus sering mengulang-ulang. Jadi peserta didik itu harus sering
mengulang-ulang materi yang telah dipelajari. Dia perlu belajar sedikit demi sedikit tetapi sering diulang. Kita harus mengajar firman kepada mereka untuk kembali diulang supaya akan terus diingat oleh mereka. Karena semakin informasi itu sering diulang, maka itu akan semakin masuk di dalam memori dia dan akan dia ingat seterusnya. Jadi kita juga perlu untuk mengajak mereka untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, bila dalam gereja bukan hanya hafal di saat ada tes ayat hafalan atau tes untuk pelayanan. Jadi kita ajarkan kepada mereka firman Allah itu harus terus-terus dibaca bersuara, dipelajari, diajarkan berulang-ulang. Supaya firman Allah itu masuk ke dalam memori mereka, ke dalam otak mereka dengan maksimal. Makanya sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Shema Israel dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 dikatakan di sana bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi Tuhan sendiri sudah memerintahkan kita bangsa Israel untuk mengajar berulang-ulang. Karena ternyata otak kita itu kalau sering informasi itu sering diulang-ulang akan semakin diingat. Yang selanjutnya saudara, dengan menggunakan seluruh kemampuan otak kita dan disertai dengan hikmat dari Tuhan, peranan Roh Kudus yang mengingatkan kita, maka saya percaya akan banyak peserta didik jemaat Tuhan yang mampu memunculkan kreativitasnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam membaca Alkitab, ketika kita membaca berulang-ulang, bukan hanya memperkuat daya ingat kita tentang ayat itu, tetapi saudara akan membuat pengertian kita, pengertian peserta didik kita bertambah dalam firman dan firman itu dapat menguasai pikiran kita. Pikiran yang dipenuhi dengan firman, saudara, kita tahu bahwa dia akan mempengaruhi tindakan. Karena apa yang Siklar berkata bahwa apa yang ada di dalam pikiranmu itulah yang akan mempengaruhi tindakanmu. Jika pikiranmu, otakmu dipenuhi dengan firman, maka otak itulah, pikiran itulah yang akan mempengaruhi tindakan kita untuk bisa melakukan firman, untuk menjadi anak Tuhan yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, berkenaan dengan sistem endokrin. Berkenaan dengan sistem endokrin, kita harus tahu bahwa sistem endokrinlah yang menghasilkan hormon dalam diri manusia. Nah, ternyata kalau kita sibuk berpikir, hormon adrenalin mengaliri darah, menyebabkan kreativitas kita tinggi, tetapi ternyata daya ingat kita kurang. Nah, sebaliknya, kalau santai, hormon kolesterol yang berperan menyebabkan kreativitasnya menjadi rendah. Jadi ketika kita santai, hormon kolesterol berperan. Dia menyebabkan kreativitas kita menjadi rendah. Tetapi ternyata dari sisi daya ingat kita menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin peserta didik kita punya daya ingat yang tinggi, kita harus santai. Kita harus membawa peserta didik kita untuk punya suasana hati yang senang, punya suasana yang santai, tenang. Nah, bagaimana agar supaya mereka punya suasana hati yang tenang? Sebagai pengajar, kita perlu menciptakan suasana dan sikap yang baik. Jangan di dalam kelas kita sudah menciptakan suasana yang tidak enak. Kita datang ke kelas marah-marah,
bentak-bentak, sehingga para peserta didik kita sudah kehilangan konsentrasi. Mereka sudah merasa tidak nyaman lagi karena melihat sikap kita yang tidak baik. Ya, kita perlu untuk menciptakan suasana dan sikap yang baik. Nah, selain itu yang sangat penting juga, agar supaya peserta didik kita, jemaat yang kita ajar, yang kita layani, kita harus membawa peserta didik kita itu, jemaat yang kita layani itu mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan dalam diri mereka. Karena ketika hati mereka tidak ada damai, tidak ada sukacita, mereka akan sulit berkonsentrasi dan punya daya ingat yang tinggi. Bagaimana supaya mereka punya hati yang damai? Kita perlu membawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Seperti yang terdapat dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika mereka punya hati yang tenang karena mereka mengalami Kristus, mengalami kasih Tuhan yang memulihkan hidup mereka, peserta didik kita bisa belajar dengan tenang dan senang. Dan ketika mereka senang, tubuh mereka sehat, otak mereka bisa berpikir maksimal, daya ingat mereka akan semakin tinggi karena sistem endokrin kita akan terus menghasilkan yang namanya hormon kolesterol. Hormon kolesterol inilah yang menyebabkan daya ingat kita menjadi tinggi. Amsal 15 ayat 13 juga berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa hati yang tenang dan tubuh yang sehat membuat fungsi hormon kita menjadi normal, stabil, serta sistem saraf kita tidak tegang. Hormon yang stabil dan normal dan saraf tidak tegang membuat kita belajar dengan efektif dan tidak stres. Jadi ketika seseorang atau naradidik kita, mereka bisa belajar dengan tenang, dengan suasana yang menyenangkan, itu akan membuat hormon mereka stabil, normal, saraf mereka tidak tegang, sehingga hasil belajar yang dihasilkan itu sangat efektif. Otak mereka bisa bekerja, bisa berpikir dengan maksimal, dan itu sangat mempengaruhi mereka dalam hal intellectual question, dalam hal penalaran mereka, berpikir mereka, dalam mereka menyimpan. Tuhan Yesus memberkati.